Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 7 siswa SMP Al-Irsyad yang baru, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat. Anak-anakku semuanya, selamat kalian telah diterima dan bergabung dengan keluarga besar SMP Al-Irsyad Purwokerto. Insya Allah pada hari ini, Senin tanggal 13 Juli, sampai nanti ke depan, tanggal 29 Juli, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, ataupun orientasi siswa baru, yang tujuannya kalian nanti akan bisa lebih mengenal, lebih dekat, apa itu SMP Al-Irsyad, bagaimana guru-gurunya, kemudian fasilitasnya, dan seluruh kegiatannya, sehingga nanti harapannya kalian akan lebih mengerti, lebih memahami dalam kegiatan berikutnya. Anak-anakku semuanya, meskipun kegiatan orientasi kali ini di tengah pandemi COVID-19 dilakukan di rumah ataupun secara online, harapannya kegiatan ini dapat kalian ikuti dengan antusias, dengan semangat dari awal sampai akhir, hingga kalian bisa mendapat manfaat dari kegiatan orientasi kali ini. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan MPLS ataupun orientasi siswa baru. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan materi, visi, dan misi sekolah. Anak-anakku semuanya, apa itu visi? Kalau kita artikan secara garis besar, visi itu adalah sebuah arah, tujuan besar, dan cita-cita masa depan, di mana impian itu nanti yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu, sehingga visi itu akan nanti menjadi sebuah energi besar untuk mencapai sebuah tujuan kita. Itu harapannya kita harus mempunyai visi, sehingga kita nanti akan ada kesamaan cara pandang, geraknya, dan kesamaan tujuan. Sama, sekolah pun mempunyai visi dan misi sekolah. Yang pertama akan kami jelaskan terkait dengan visi sekolah. Sebagai gambaran umum, kami akan tayangkan sebuah video yang menarik, sehingga kalian, anak-anakku semua, bisa memperoleh gambaran apa sih itu visi. Baik, kita saksikan sebuah tayangan video yang berisikan, video ini berkisah seorang siswa yang mempunyai visi besar, yakni dia ingin berkeinginan menjadi seorang astronot. Keinginan itu kemudian dia rekam, dia ingat dalam alam pikiran dia, kemudian dia tulis di kamarnya. Tidak hanya itu, visinya itu kemudian dia buktikan dengan langkah nyata, dengan kegiatan. Misalnya dengan menyisihkan uang sakunya untuk membeli perlengkapan yang akan mendukung visinya tersebut. Kita lihat dalam video. Tentunya ketika mewujudkan visi, nanti akan banyak tantangan, akan banyak hambatan dan godaan yang nanti akan menghambat visi kita. Kita lihat di video bagaimana hambatannya dari teman-temannya, kemudian dari keinginan dia untuk bermain game,
tetapi akhirnya dia mampu menepisnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan bisa diikuti bersama di video seorang siswa yang mempunyai visi besar. Kemudian anakku sekalian, sebagai gambaran lagi, ada sebuah kisah menarik. Kisah 4 pemuda dahulu pada zaman Nabi adalah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdullah bin Umair. Berempat kemudian berkumpul di Hijr Ismail, berbincang tentang visinya, tentang keinginannya, harapannya. Dimulai dari Abdullah bin Zubair. Saya ingin kelak menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Masya Allah, ini anak muda yang menjadi seorang pemimpin. Sejak muda telah berpikir cita-cita dan tanggung jawab yang besar. Kemudian Urwah bin Zubair, kalau saya ingin menjadi tempat nanti masyarakat ini mengambil ilmu dari saya. Sungguh mulia keinginannya Urwah bin Zubair, ingin menjadi seorang ulama, seorang ilmuwan besar. Kemudian lain lagi Mus'ab bin Zubair, dia menyampaikan keinginannya, kalau saya sih ingin menjadi seorang amir, seorang pemimpin Irak. Kemudian terakhir dari Abdullah bin Umair, kalau saya semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Itulah keinginan, visi, cita-cita 4 pemuda yang tadi disampaikan bersama-sama. Hari berganti hari, waktu pun berlalu, Hijr Ismail menjadi sebuah saksi. Masya Allah, kekuatan keinginan, kemudian perjuangan dan doa yang diijabahi oleh Allah, maka Abdullah bin Zubair itu kemudian benar-benar menjadi seorang khalifah kurang lebih selama 9 tahun. Kemudian juga Urwah, dia sungguh menjadi seorang ulama besar di kota Madinah. Dan Mus'ab pun terkabul visinya menjadi seorang pemimpin di Irak. Lah tinggal Abdullah bin Umair yang Allah memiliki rahasianya. Semoga dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana Imam Ad-Dhahabi menuliskan keyakinannya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umair. Itu anak-anakku semuanya, sudah sedikit gamblang ya, apa sih itu visi, dari makna visi itu sendiri. Baik, kita berlanjut ke visi sekolah. SMP Al-Irsyad sebagai salah satu SMP unggulan di Banyumas dengan motonya sekolah para juara dan terdepan dalam akhlak mulia, mempunyai visi yaitu menjadi sekolah teladan dan terdepan yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, berprestasi tinggi, berjiwa kepemimpinan, dan berbudaya lingkungan. Ada 5 poin minimal dari visi SMP Al-Irsyad. Kalian hafalkan, kalian pahami. Saya jelaskan 5 poin tersebut. Yang pertama adalah menjadi sekolah teladan dan terdepan. Ini filosofinya seperti al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
bahwa Islam itu unggul dan tidak ada yang lebih unggul dari Islam. Sehingga harapannya kalian semua sebagai seorang siswa SMP Al-Irsyad, kalian nanti akan menjadi teladan dan terdepan dalam kebaikan dan prestasi. Itu harapannya dari visi ini, menjadi sekolah teladan dan terdepan, sehingga kalian nanti akan membawa nama baik sekolah, nama baik Indonesia, maupun nama baik Islam yang senantiasa teladan dan terdepan dalam kebaikan dan prestasi. Kemudian poin yang kedua dari visi sekolah anak-anakku semuanya adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Di sini sebagian ulama memberikan kesimpulan bahwa seluruh syariat Islam ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi itu nanti muaranya, ujungnya adalah untuk menghasilkan akhlak mulia. Begitupun sekolah, nanti harapannya, kenapa kalian bersekolah di SMP Al-Irsyad? Nanti harapannya kalian mempunyai akhlak yang mulia. Itu harus, karena tadi ajaran Islam dan sebuah pendidikan pun tadi harus muaranya adalah menghasilkan siswa yang berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, sesuatu yang spontan, tindakan yang spontan tanpa direncanakan. Ketika kalian melihat sebuah sampah, tanpa berpikir panjang, kalian akan mengambilnya, kemudian membuangnya di tempat sampah. Itulah akhlak. Ketika kalian sendirian di kamar, kemudian kalian membuka media sosial, maka kalian akan membuka hal-hal yang baik saja, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Itulah akhlak mulia. Demikian. Kemudian poin yang ketiga dari visi kita adalah berprestasi tinggi. Kalian semua, setiap anak bagaimanapun kondisinya, pasti mempunyai kelebihan, pasti mempunyai potensi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan Allah, pasti ada manfaatnya. Apalagi manusia, apalagi kalian semua pasti akan mempunyai kelebihan dan potensi. Lah tinggal tugas kita bersama, kalian semua dibantu nanti oleh guru-guru, oleh orang tua untuk memoles potensi itu. Bahasanya Imam Al-Ghazali bahwa setiap kalian itu ibarat mutiara yang terpendam. Nah, tugas kita, tugas bersama kalian, ya, kita bersama-sama memoles, kemudian menghasilkan mutiara itu sebuah sinar, sehingga nanti muncullah potensi kalian semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu prestasi tinggi, baik prestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Kemudian poin yang keempat dari visi sekolah adalah berjiwa kepemimpinan. Anakku semuanya, kalian sudah menginjak usia SMP.
dari SD kemudian ke SMP. Usia kalian kurang lebih antara 12 sampai 15 tahun. Artinya apa? Artinya kalian sudah mulai usia balik. Bahkan ada beberapa dari kalian sudah balik. Contohnya kalau yang siswi itu ditandai dengan haid, yang laki-laki dengan mimpi basah, itu tandanya sudah balik. Ataupun bagi yang belum, nanti kalian akan mempersiapkan itu dan pasti akan kalian alami. Artinya apa? Artinya usia SMP itu adalah usia-usia untuk mempersiapkan masa balik. Bahkan nanti di kelas 8, kelas 9 kalian sudah balik, maka usia itu adalah usia yang layak untuk menerima beban syariat. Usia mukallaf, usia yang harus bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi orang dewasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di SMP salah satu visinya adalah melatih jiwa kepemimpinan. Bagaimana kalian sudah mandiri secara ibadahnya, kemudian bertanggung jawab ketika diberi tugas dan sebagainya. Minimal kalian kita berlatih memimpin diri sendiri, yang nanti kemudian akan diteruskan memimpin kepada teman-temannya atau orang lain. Dan terakhir, poin yang kelima dari visi SMP Al-Irsyad adalah berbudaya lingkungan. Artinya apa? Artinya siswa SMP Al-Irsyad harus bermanfaat sebesar-besarnya. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan, dan bermanfaat untuk sesama. Itu harapannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kalian bisa memahami 5 poin dari visi sekolah. Sekali lagi, menjadi sekolah teladan dan terdepan, kemudian menghasilkan lulusan berakhlak mulia, berprestasi tinggi, berjiwa kepemimpinan, dan berbudaya lingkungan. Sehingga kalau kita persempit, kerucutkan dalam visi sekolah, kemudian visi pribadi kalian masing-masing, apapun keinginan, visi, cita-cita kalian, nanti boleh jadi ada yang menjadi presiden, menteri, pejabat, diplomat, wira swasta, pengusaha, dosen, guru, dan sebagainya. Apapun profesinya, visinya, maka kita juga tadi jangan lupa kita harus mempunyai visi di samping visi yang bersifat dunia, juga visi yang bersifat akhirat. Apa itu visi yang bersifat akhirat? Contohnya ini, apapun visi cita-citanya, maka Al-Quran tetap di dada. Insya Allah, meskipun saya seorang dokter guru, maka guru, dokter, pengusaha yang hafid Quran. Itu contoh bagaimana visi kalian yang tadi sifatnya dunia juga diimbangi dengan visi yang akhirat. Meskipun saya seorang pelukis, seorang desainer, tetapi saya juga seorang yang taat ibadah. Seperti itu. Ketika adzan, maka akan bersegera sholat. Kemudian kemana-mana, ketika keluar memakai baju yang menutup aurat. Kemudian berkata sopan, ketika melihat sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu visi kita, visi dunia yang harus seimbang juga dengan visi akhirat kita.
Anak-anakku semuanya, baik kita beralih. Tadi visi adalah keinginan besar masa depan. Lah dari visi itu untuk mewujudkannya maka perlu tahapan. Lah tahapan itu nanti ada yang disebut misi. Jadi misi itu adalah apa? Anak-anakku semuanya, misi adalah tahapan, langkah-langkah, step by step bagaimana mencapai visi itu. Ada 5 misi SMP Al-Irsyad. Yang pertama adalah melaksanakan pembiasaan ibadah dan akhlak mulia. Itu turunan dari tadi, menghasilkan akhlak mulia, maka kita laksanakan agar tujuan visi itu tercapai dengan melaksanakan pembiasaan ibadah dan akhlak mulia, baik di sekolah maupun di rumah. Dan nanti akan diturunkan dalam kegiatan yang lebih rinci lagi. Tadi ya contohnya pembiasaan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, kemudian berinfak dan sebagainya di sekolah, di rumah, nanti akan kita biasakan dengan pantauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, islami, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan literasi numerasi. 3 poin. Pembelajaran PAIKEM, HOTS, dan literasi numerasi. Nanti kegiatannya banyak sekali. Ada kegiatan pembelajaran di luar, kemudian diskusi, kemudian pembelajaran di laboratorium dan sebagainya. Tadi dalam rangka pembelajaran yang PAIKEM, HOTS, dan literasi numerasi. Intinya, kalian ketika pembelajaran dituntut untuk aktif, untuk kreatif, berpikir tingkat tinggi, dan tetap nanti menyenangkan dan islami. Itu harapannya dari misi yang kedua ini. Kemudian, yang ketiga adalah melaksanakan pembinaan potensi siswa secara akademik dan non-akademik. Nanti akan banyak sekali kegiatan yang bisa kalian ikuti, baik untuk pembinaan potensi tadi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ada kegiatan tadi organisasi siswa, kemudian ekstrakurikuler, binpres, dan sebagainya. Harapannya setiap kalian yang tadi punya potensi itu bisa diasah sesuai dengan bidangnya, dan nanti muncullah prestasi kalian. Itu harapannya setiap anak, setiap kalian adalah bintang, maka pastikan bintang itu bersinar ketika bersekolah di SMP Al-Irsyad Purwokerto. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sistem pendidikan kepemimpinan siswa. Tadi kalian akan dilatih bagaimana memimpin, dimulai dari diri sendiri, kemudian memimpin teman-temannya dengan beragam juga kegiatan. Intinya kalian akan dilatih untuk tadi tanggung jawab, kemudian untuk percaya diri, komunikasi, dan sebagainya. Sehingga kalian nanti di SMP Al-Irsyad yang kemudian diteruskan setelah itu, bahkan nanti ketika di masyarakat, kalian menjadi seorang pribadi yang bisa memimpin orang lain, siap memimpin maupun siap dipimpin. Itu harapannya. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan. Jadi kalian bersekolah di SMP Al-Irsyad, nanti harapannya menjadi siswa yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri,
tetapi kalian mempunyai manfaat besar untuk orang lain, mempunyai manfaat besar untuk lingkungan. Contoh kegiatan, nanti kita misalnya ada pembiasaan infak, pembiasaan kurban, latihan kurban, nanti untuk membantu orang lain. Kemudian pembiasaan membersihkan lingkungan, pembiasaan membersihkan tempat-tempat umum seperti masjid dan sebagainya. Itu dalam rangka tadi kita mempunyai jiwa empati, jiwa sosial, sehingga kita nanti bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Anak-anakku semuanya, demikian gambaran umum dari visi dan misi sekolah. Insya Allah sudah paham, sudah tahu apa itu visi dan misi sekolah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti harapannya dari visi, keinginan, cita-cita besar ini kemudian diturunkan dalam misi, itu harapannya kalian terekam di kepala kalian, kemudian paham, diresapi, dan nanti akan bersama-sama kita wujudkan visi dan misi itu, sehingga kita menjadi siswa yang insya Allah siswa yang luar biasa, siswa yang sukses dunia dan akhirat. Demikian anak-anakku semuanya, penyampaian terkait dengan visi dan misi SMP Al-Irsyad Purwokerto. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.